Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, para pendengar Radio Bas FM, radio kita dan yang lainnya. Alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dan kita melanjutkan pembahasan kita dari Kitabus Siyam yang berkenaan tentang hadis-hadis seputar puasa. Kita melanjutkan pada hadis selanjutnya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang meninggal sedangkan dia memiliki hutang puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya berpuasa menggantikan untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Kemudian berkata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, kata beliau, wa akhrajahu Abu Dawud, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Wa qala hadza fi an-nadhri khassah wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal. Berkata Abu Dawud rahimahullah, Al-Imam Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani, beliau mengatakan bahwa hadis ini khusus pada puasa nazar yang harus dibayarkan, dan ini adalah salah satu dari, atau ini merupakan pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Maka para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini hadis tentang hutang orang yang meninggal, orang yang meninggal dunia dan memiliki hutang puasa. Maka Nabi katakan sama anhu waliyuhu, walinya menggantikan walinya yang membayarkan puasanya. Kita mengambil beberapa penjelasan singkat dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Taisir Al-Allam. Beliau mengatakan bahwa zahir hadis ini ay wujubu qada'is siyam 'anil mayyit. Zahir hadis ini adalah wajib untuk membayar hutang puasa orang yang sudah meninggal. Sawa'an kanat nadharan am wajiban bi asli syar'i. Baik itu puasa nazar yang dia bernazar, berjanji untuk berpuasa, kemudian belum sempat berpuasa, dia meninggal dunia, maka wajib untuk dibayarkan, atau puasa wajib lainnya seperti puasa Ramadan. Belum sempat dia membayar hutangnya, maka yang membayarkan adalah walinya. Khilafan li taqyid Abi Dawud. Ini berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullah, bahwa ini adalah khusus pada puasa nazar. Karena zahir hadis ini adalah mencakup puasa nazar dan puasa wajib lainnya. Kemudian Syekh mengatakan bahwa annalladzi yatawalla as-siyama huwa waliyuhu, bahwa yang membayarkan hutang puasa tersebut adalah walinya. Dan yang dimaksud dengan wali di sini ay al-warith. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah mereka ahlu warisnya. Maka mereka menggantikan puasa atau membayarkan hutang puasanya. Kemudian para ulama berselisih pendapat, para ulama berbeda pendapat. Ikhtalafa al-ulama fi man mata wa alaihi shaum, hal yuqda anhu ala thalathati aqwal. Ulama berbeda pendapat. Apakah orang yang meninggal kemudian memiliki hutang puasa, wajib dibayar atau tidak? Nah, hadisnya tadi jelas bahwa orang yang meninggal
dan dia punya hutang puasa, maka walinya membayarkannya. Nah, tapi ulama berbeda pendapat, apakah orang yang memiliki hutang puasa, wajib untuk dibayarkan? Ala thalathati aqwal. Maka di sini ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, pendapat pertama, la yuqda anhu bihal la fil nadhri wala fil wajib bi asli syar'i. Pendapat pertama, bahwa tidak wajib untuk dibayarkan hutangnya, baik itu puasa nazar atau puasa wajib seperti bulan Ramadan. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan pendapat Imam Syafi'i fil jadid, qaul jadid. Jadi pendapat pertama, tidak perlu dibayarkan hutangnya. Ya, tidak perlu dibayarkan hutangnya, baik itu puasa wajib maupun puasa nazar. Pendapat yang kedua, yusamu anhu nadhru dunal wajib bi asli syar'i. Pendapat yang kedua, dibayar hutangnya jika itu adalah puasa nazar dan bukan puasa wajib lainnya seperti Ramadan dan yang lainnya. Taib. Ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Al-Laits bin Sa'ad, Abi Ubaid dan Ishaq, dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pendapat yang ketiga, annahu yusamu 'anil mayyit an-nadhr wal wajib bi asli syara'. Pendapat yang ketiga bahwa orang yang meninggal tadi dan memiliki hutang puasa tetap dibayarkan hutangnya, baik itu puasa nazar maupun puasa wajib seperti Ramadan. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat mayoritas ashabil hadis, pendapat mayoritas ashabil hadis, dan ini pendapat Abu Thawr dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahumullah al-jami'. Maka pendapat yang ketiga inilah pendapat yang kuat, bahwa orang yang meninggal dunia dan memiliki hutang puasa maka tetap dibayarkan dan digantikan oleh ahli warisnya, oleh walinya. Dan pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa membayarkan hutang mayit ini hukumnya istihbab, hukumnya mustahab, yaitu dianjurkan. Dianjurkan. Berbeda dengan pendapatnya Al-Zahiriyah, mazhab Ibnu Hazm Al-Zahiriyah, bahwa ahli warisnya wajib untuk membayarkan hutangnya. Tapi jumhur ulama dianjurkan. Ya, bentuknya adalah anjuran untuk membayar hutang si mayit tadi, menggantikan puasanya. Tapi Zahiriyah wajib untuk membayarkan hutangnya. Adapun pendapat Al-Hanabilah mentafsil, memberikan perincian. Jika mayit itu meninggalkan warisan, maka wajib untuk membayarkan hutang puasanya. Jadi meninggalkan warisan untuk ahli warisnya, maka wajib untuk membayarkan hutangnya. Tapi jika tidak meninggalkan warisan untuk ahli warisnya, maka tidak diwajibkan membayar hutang puasanya, akan tetapi disunahkan saja. Kemudian sebagian ulama mengatakan in shama ghairul warith ajza'ah. Kalau ada selain ahli warisnya membayarkan hutang puasanya, maka dibolehkan dan sah puasanya. Ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selanjutnya adalah hadis dari Abdullah bin Abbas. Qala wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alayha shawmu shahrin afa aqdihi anha qala law kana 'ala ummika daynun akunta qadiyahu anha qala na'am qala fa daynullahi ahaqqu an yuqdha. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang sahabat datang kepada Nabi. Ini dalam ilmu hadis disebut na'am mubham karena tidak disebut namanya. Tidak disebut namanya. Siapa? Nama rajul di sini. Tapi kadang bisa diketahui nama orang ini adalah pada riwayat-riwayat yang lain atau dijelaskan oleh na'am ulama hadis atau oleh ahli sejarah. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, maka dia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdihi anha. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal. Sesungguhnya ibuku telah meninggal. Dan dia memiliki hutang puasa bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan, shaumu syahrin. Dia punya hutang 1 bulan Ramadan. Qal afa aqdihi anha, apakah aku harus membayar hutangnya tersebut? Mengqadha untuknya? Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Lau kana ala ummika daynun, akunta qadiyahu anha?" Nabi balik bertanya, kalau seandainya ibumu punya hutang, ya, apakah engkau akan membayarkan hutangnya? Seorang ibu punya hutang kepada orang lain, hutang uang, apakah engkau akan membayarkannya ketika dia meninggal tersebut? Qala na'am. Jawab orang, iya ya Rasulullah, aku akan membayarkan hutang ibuku. Qala fadainullahi ahaqqu an yuqdha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hutangnya kepada Allah itu lebih berhak dan lebih utama untuk dibayarkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Kemudian wa fi riwayah, pada riwayat yang lain, yaitu di dalam Sahih Bukhari juga di dalam Sahih Muslim, di dalam riwayat yang lain disebutkan ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi disebutkan adalah ja'a rajul, datang seorang laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang ibunya yang meninggal tadi. Kemudian pada riwayat yang kedua ini, ja'at imra'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah. Maka wanita ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nadhrin. Afa asumu anha?" Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan dia punya hutang, puasa nadhar. Apakah aku wajib membayarkan puasa tersebut? Qala afara'aiti law kana 'ala ummika daynun faqadaiti akana yuaddi dzalika anha? Rasulullah balik bertanya kepada wanita ini, apakah kalau seandainya ibumu punya hutang uang, ya, hutang barang, faqadaiti, kemudian engkau membayarkan hutang tersebut, engkau membayarkan hutang ibumu tersebut, akana yuaddi dzalika anha, apakah itu sudah merupakan bentuk pelunasan hutang? Qalat na'am. Kata wanita ini, iya ya Rasulullah. Kalau seandainya ibumu punya hutang kepada orang lain, kemudian engkau membayarkan hutang tersebut, apakah itu disebut melunasi hutangnya? Kata wanita ini, na'am ya Rasulullah, lunas hutangnya. Qala fasumi an ummik. Maka kata Nabi SAW, hai wanita, maka berpuasalah untuk ibumu. Maknanya, gantilah, bayarlah hutang nadarnya tersebut untuk ibumu. Sehingga akan lunas hutangnya tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam hadis ini ada 2 riwayat, atau dalam pembahasan ini ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama, yaitu seorang laki yang datang menceritakan tentang ibunya meninggal dan punya hutang puasa. Tapi tidak ada penyebutan apakah itu puasa Ramadan atau puasa nadar secara umum. Tapi pada riwayat yang kedua disebutkan bahwa wanita datang kepada Nabi dan menceritakan uminya punya hutang puasa nadar. Ini menunjukkan bahwa ada 2 kejadian, puasa secara umum dan puasa nadar. Ya. Kemudian berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, umum riwayah al-ula tufidu anna as-siyama yuqda 'anil mayyit sawa kana nadhran am wajiban asliyan. Riwayat yang pertama ini secara umum menunjukkan bahwa hutangnya si mayit,
hutang puasa tersebut adalah untuk diganti, adalah dibayarkan. Ya, baik itu puasa nazar atau puasa wajib. Karena tidak ada penjelasan pada riwayat tersebut puasa nazar saja. Maka secara umum, puasa nazar dan puasa wajib, adalah diganti. Kemudian pada riwayat yang kedua, riwayat tsaniyah tadullu ala qada'is siyam al-mandhur 'anil mayyit. Adapun pada riwayat yang kedua jelas, menunjukkan puasa nazar yang Nabi perintahkan tadi, fasumi an ummik, maka berpuasalah sebagai gantinya untuk ibumu tadi. Maka beliau mengatakan bahwa umumut ta'lil alladhi fil hadith yashmalu ad-duyun allati lillah wallati lil khalq wal wajibah bin nadri wal wajibah bi asli syar'i. Naam. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membayarkan puasa tersebut ini mencakup hutang kepada Allah. Naam, hutang kepada Allah. Baik itu puasa adalah puasa nazar atau puasa itu adalah puasa Ramadan. Begitu juga hutang kepada manusia. Maka wajib untuk ditunaikan, wajib untuk dibayar, wajib untuk dilunasi. Sehingga Nabi SAW beliau ingatkan tadi, fadainullah ahaqqu bil qada. Hutang kepada Allah itu lebih utama. Untuk dibayar. Ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang untuk membayarkan meskipun yang meninggal adalah ibunya atau ayahnya. Dan bahkan pada riwayat sebelumnya tadi disebutkan adalah ahlu warisnya membayarkan hutang jika dari keluarganya ada yang meninggal dan masih memiliki hutang puasa. Dan ini termasuk daripada termasuk daripada bukti berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya, para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Hadis dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Senantiasa manusia itu berada di dalam kebaikan. Ma ajjalul fitrah, selagi mereka itu mensegerakan untuk berbuka puasa. Orang itu akan berada di dalam kebaikan. Manusia akan senantiasa di dalam kebaikan selagi mereka mau mensegerakan berbuka puasa. Nah, ini jelas ya tentang keutamaan mensegerakan berbuka puasa ketika tiba waktunya. Bukan sebelum waktunya, tapi ketika sudah tiba waktunya bersegera untuk membatalkan puasanya, yaitu dengan berbuka puasa tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Kemudian berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala bahwa Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, kebaikan itu bukan hanya menahan diri dengan tidak berbuka sampai akhir malam. Tetapi itu bukan merupakan kebaikan. Karena kebaikan itu adalah mensegerakan untuk berbuka puasa ketika sudah tiba waktunya. Nah, ini untuk membedakan antara ibadah dengan yang lainnya. Kalau tadi ibadah, min tulu'i al-fajri ila ghurubi syams, puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dari awal tulu'il fajr sampai ghurubi syams, terbenamnya matahari. Sudah, ini ibadah. Maka ketika sudah terbenam matahari bersegera untuk berbuka puasa. Kemudian setelah itu ini yang membedakan antara ibadah dengan yang lainnya. Karena ketika dia sudah berbuka maka setelah itu tidak ada puasa. Ya. Ini termasuk dari ibadah yang agung. Mensegerakan berbuka puasa adalah ibadah. Ya, dan ini yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti orang yang bersegera untuk berbuka puasa
ya, dia tidak beri, itu bentuk ibadah kita. Imtithal. Naam, melaksanakan perintah Nabi. Naam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat ini, naam, memberikan batasan bahwa waktu berbuka puasa adalah dengan ghurub syams, bahwa waktu iftaris saim. Ini waktu, naam, orang-orang yang berpuasa untuk bersegera berbuka puasa. Kemudian fa idza akharul fitra fa huwa dalilun ala zawalil khairi anhum. Kata Syekh Abdullah Bassam, apabila manusia itu mengakhirkan berbuka puasa, ya, mengakhirkan berbuka puasa sampai waktu Isya atau bahkan lewat Isya baru berbuka, hada dalil ala zawalil khairi anhum. Ini menunjukkan bahwa kebaikan hilang dari mereka. Kebaikan hilang dari mereka, subhanallah. Limadha? Li'annahum tarakus sunnah. Karena mereka telah meninggalkan sunnah Nabi. Naam, meninggalkan sunnah Nabi yang itu mungkin sebagian orang menganggap remeh. Tapi ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW. Ketika mereka menyimpang, meninggalkan sunnah Nabi, maka hilang kebaikan dari mereka. Hilang kebaikan dari mereka. Ya, selain itu merupakan ibadah yang akan diberikan balasan kebaikan oleh Allah, akan diberkahi oleh Allah. Naam, itu juga akan memiliki manfaat yang kembali kepada kita. Manfaat dunia dan manfaat akhirat. Oleh karena itu, ketika sudah mengetahui ghurubus syamsi dengan jelas, naam, atau mengetahui, naam, dari khabar thiqah, sekarang para muadzin, maka dianjurkan untuk bersegera berbuka puasa. Kemudian selanjutnya bahwa al-khairu al-musyaru ilaihi fil hadith huwa ittiba'us sunnah ma'annahu min mahbubatin nufus. Kebaikan yang diisyaratkan di dalam hadis adalah kebaikan ittiba'is sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'annahu min mahbubatin nufus. Di samping itu, bahwa mensegerakan untuk berbuka puasa adalah perkara, termasuk perkara yang dicintai oleh hati manusia, yang dicintai oleh jiwa manusia, dicintai oleh manusia. Nah, sunnah mendapatkan pahala, kemudian mensegerakan juga perkara yang bisa, naam, menyenangkan hati kita. Ini pahala yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa. Qal al-hadith min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk mukjizat Nabi. Apa bentuk mukjizat Nabi di sini? Buktinya, fa inna ta'khiral iftari amila bihi syi'atu. Karena mengakhirkan berbuka puasa itu adalah kebiasaan orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, mengakhirkan buka puasa itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah. Alladzina hum ihdal firaqid dhallah. Yang mana Syiah Rafidhah ini adalah kelompok yang sesat lagi menyesatkan. Wa laysa lahum qudwatun fi dzalika illa al-yahud. Sedangkan kelompok Syiah Rafidhah yang sesat lagi menyesatkan ini, mereka tidak punya contoh dari Nabi dan para sahabat dalam hal ini. Terus siapa yang dicontoh oleh mereka? Al-Yahud. Yang dicontoh oleh Syiah Rafidhah adalah Yahudi. Yahudi. Apa buktinya? Orang Yahudi berpuasa? Naam, orang Yahudi berpuasa. Alladzina la yuftiruna illa 'inda dhuhurin nujum. Orang-orang Yahudi itu berpuasa dan mereka berbuka puasa. Kapan berbuka puasanya? 'Inda dhuhurin nujum. Ketika bintang-bintang itu mulai bermunculan. Jadi sudah lewat waktu maghrib. Ya. Masuk Isya mereka baru berbuka puasa. Ini kebiasaan kaum Syiah Rafidhah yang mereka mencontoh dari Yahudi. Dan tidak aneh. Karena agama Syiah Rafidhah adalah dibawa oleh Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahud. Nah. Kemudian selanjutnya para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. رواه البخاري ومسلم. Hadis selanjutnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna." Apabila malam itu telah datang dari sana. Wa adbara an-naharu min hahuna. Dan apabila siang itu telah berlalu dari sana. Faqad aftara as-shaim. Maka na'am telah berbuka orang-orang yang berpuasa. Jika malam sudah datang, siang sudah berlalu, maka itu adalah na'am aftara as-shaim. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka. Ini na'am menunjukkan waktu berpuasa syar'i adalah mulai tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ini waktu syar'i di dalam berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Kemudian ketika sudah terbenam matahari menunjukkan bahwa siang sudah berlalu. Nah, pada saat itu, na'am, aftara shaim, orang-orang yang berpuasa, mereka Mereka berbuka. Maka berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, istihbabu ta'jilil fitr idza tahaqqaqa ghurub syamsi. Anjuran untuk mensegerakan berbuka puasa jika benar-benar matahari itu telah terbenam. Naam. Qala annahu la budda min wujudi iqbalil lail alladhi yuqarinu idbarun nahar lil iftar. Naam. Jadi ada malam ada siang. Nah, kapan mulai berpuasa? Dari tulu'il fajri ila ghurubi syams. Kapan mulai berbuka? Mulai berbuka adalah pada saat ghurubi syams. Ya. Nah, ini kemudian beliau katakan bahwa makna dari hadis faqad aftara as-shaim, na'am, bahwa orang-orang yang berpuasa telah berbuka. Makna dari hadis ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah imma annahu aftara hukman bidukhulil iftar walau lam yatanawal muftaran. Nah, makna yang pertama bahwa ketika sudah terbenam matahari, waktu berbuka puasa, maka di situ orang yang berpuasa telah berbuka, telah batal, telah selesai. Meskipun belum minum, meskipun belum makan. Ya, ini makna pertama. Ya, ketika orang yang berpuasa kemudian sampai matahari terbenam, waktu berbuka puasa, maka di situ sudah selesai puasanya. Faqad aftara shaim. Sungguh orang yang berpuasa telah berbuka, meskipun dia belum minum, meskipun dia belum makan. Kemudian makna yang kedua, imma an yakun dakhala fi waqtil iftar. Nah, makna yang kedua, faqad aftara shaim, maksudnya adalah apa? Waktu iftar itu sudah masuk. Waktu iftar sudah masuk. Maka bersegeralah untuk apa? Untuk iftar, berbuka puasa. Ini na'am hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita mengambil na'am makna yang pertama bahwa ketika sudah ghurubi syams berarti orang yang berpuasa telah berbuka. Meskipun belum makan dan minum, ini menunjukkan bahwa puasa wisal itu hukumnya adalah batil. Kenapa? Karena Nabi sudah katakan faqad aftara shaim, berarti orang yang berpuasa sudah berbuka meskipun belum makan dan minum. Nah, ketika dia wisal sampai malam hari, wisal sampai keesokan hari, sebenarnya mereka batal. Karena sudah Nabi katakan faqad aftara shaim. Ini kalau kita ambil na'am pengertian makna yang pertama tadi. Nah, adapun kalau kita mengambil pengertian yang kedua tadi, bahwa ini menunjukkan masuknya waktu berbuka puasa, maka hukumnya makruh mengakhirkan berbuka puasa. Nah, kemudian selanjutnya para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis selanjutnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar. Qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil. Qala inni lastu kahayatikum inni ut'amu wa usqa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang pertama adalah dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa wisal.
Kalau ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka tuwasil, tapi engkau berpuasa wisal ya Rasulullah. Engkau menyambung puasa dengan puasa wisal ya Rasulullah. Qala inni lastu kahayatikum, sesungguhnya aku tidaklah seperti kalian. Inni ut'am wa usqa, sesungguhnya aku diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Dan diriwayatkan juga dari Aisyah, dari Anas, dari Abu Hurairah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dalam riwayat Bukhari yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lainnya, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar." Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian ingin menyambung puasa dengan puasa wisalnya, maka falyuwasil ila sahar. Sambunglah dia sampai waktu sahur. Ya, sampai waktu sahur. Para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Syariat Islam adalah syariat yang mudah. Syariat yang tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan di dalamnya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mencela perbuatan hulu berlebih-lebihan, perbuatan membebani diri di luar beban syariat. Ya, ini terlarang dan dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa wisal, menyambung. Saatnya berbuka puasa, ketika sudah masuk waktu buka, dia tidak berbuka, tapi dia terus menyambung. Menyambung puasa, sampai waktu sahur terus menyambung. Sampai keesokan harinya dia puasa lagi. Tanpa buka, tanpa sahur. Wisal. Dan ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi katakan, lastu kahayatikum. Aku tidak seperti kalian. Naam, inni ut'am wa usqa. Sungguhnya aku diberi makan oleh Allah dan aku diberi minum oleh Allah. Tapi kita siapa yang beri makan, beri minum? Karena itu Nabi SAW melarang ini. Nah, ini bentuk rahmah, kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Nabi tahu, bahwa ini berat dan Nabi tidak ingin memberatkan. Dan syariat Islam adalah syariat yang rahmah, syariat yang taisir, kemudahan bagi umat ini. Sehingga Nabi melarang tadi, ya, yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, naha Rasulullah SAW anil wisal. Rasulullah melarang dari puasa wisal, puasa yang menyambung. Tidak berbuka, tidak sahur, kemudian puasa hari keduanya lagi. Nah, ini terlarang, ya. Tapi pada hadis selanjutnya tadi Nabi katakan, ya, ketika sahabat masih memaksa ingin berpuasa dan menyambung, Nabi katakan, fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar. Kalau memang kalian masih ingin berpuasa wisal, menyambung puasanya, maka sambunglah sampai waktu sahur saja. Maknanya waktu sahur dia makan sahur untuk puasa keesokan harinya. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Abdullah rahimahullahu ta'ala, apa yang dimaksud perkataan Nabi SAW, inni ut'am wa usqa, sungguhnya aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah Azza wa Jalla. Sini ada dua pendapat. Yang pertama, annahu ta'amun wa syarabun hissi tamassukan bil lafzi. Perkataan Nabi tersebut menunjukkan bahwa itu makan minum yang sebenarnya. Makan dan minum yang sebenarnya secara hissi zahir, sebagaimana ucapan Nabi SAW. Nah, adapun yang kedua, pendapat yang kedua, di sini bukan makan minum yang sebenarnya, tapi di sini merupakan kelezatan di dalam bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW menikmati bagaimana beribadah dan bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu sebagai bentuk ut'am wa usqa. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya, hukum puasa wisal. Para ulama berselisih pendapat. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, wakhtalafu fi hukmil wisal ala thalathati aqwal. Para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang hukum puasa wisal menjadi 3 pendapat.
Qala muharramun wa makruhun wa jaizun ma'al qudrah. Pendapat yang pertama muharram, kemudian makruh, kemudian boleh. Na'am jika ada mampu. Nah, ini disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala secara tafsil. Yang pertama, fadhahaba ila jawazihi ma'al qudrah. Pendapat yang pertama adalah boleh berpuasa wisal jika dia mampu. Nah, ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Zubair dan kepada sebagian salaf. Kemudian pendapat yang kedua, dhahaba ila tahrimihi, puasa wisal hukumnya haram. Nah, ini pendapat Imam Madzahib Thalatha. Adalah pendapat Abu Hanifah, pendapat Malik, dan pendapat Syafi'i. Bahwa puasa wisal hukumnya haram. Pendapat yang ketiga adalah tafsil. Yaitu diperinci. Dan ini pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Apa itu? Bolehnya berpuasa wisal. Qal fahuwa indahum jaiz ila sahar. Bolehnya puasa wisal itu hanya sampai waktu sahur. Tidak boleh menyambung sampai keesokan harinya. Pada saat waktunya berbuka puasa, dia tidak berbuka. Sampai isya, sampai salat tarawih, seumpamanya. Atau sampai salat isya, kemudian sampai malam hari. Kemudian, pada saat waktu sahur, qablal fajr, dia sahur. Dan di situ dia membatalkan puasanya dengan berbuka dan makan sahur. Kemudian dia keesokan harinya berpuasa lagi. Qal ma'anal aula. Nah, pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya ini, meskipun yang lebih aula adalah apa? Tarkuhu tahqiqan li ta'jilil iftar wa makruhun bi akthar min yawm wa laylah. Nah, meskipun yang lebih aula, yang lebih utama adalah meninggalkan puasa wisal, dan mensegerakan berbuka puasa. Ini jelas pendapat para ulama bahwa apa? Yang lebih aula ketika masuk waktu berbuka puasa, segera berbuka puasa. Dan hadis-hadisnya sangat banyak sekali riwayatnya tadi. Ya, dan para ulama jelas sepakat akan anjuran untuk mensegerakan berbuka puasa. Nah, maka oleh karena itu, pendapat yang disebutkan oleh Syekh di sini, adalah larangan Nabi SAW wisal dengan hari keesokannya, tanpa berbuka dan tanpa sahur. Kemudian bolehnya untuk wisal sampai sahur, meskipun aula lebih utama adalah meninggalkan itu semua dan bersegera untuk berbuka puasa ketika datang waktunya. Dan ini sebagai bentuk kasih sayang Nabi SAW dan larangan agama untuk berbuat hulu, berlebih-lebihan di dalam beribadah, berlebih-lebihan di luar batas kemampuan dan memberatkan dirinya. Padahal Allah Azza wa Jalla mengingatkan, dan Nabi SAW mengingatkan bahwa hendaknya kita memberikan hak untuk badan kita, hak untuk istirahat, hak untuk makan, hak untuk menikmati kelezatan, hak untuk memberikan waktu untuk istirahat, waktu untuk tenang, waktu untuk menikmati apa yang Allah Azza wa Jalla berikan, yang Rasulullah SAW anjurkan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa annal wisal min khasaisin Nabi SAW. Sebenarnya puasa wisal itu adalah khusus bagi Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengingatkan tadi bahwa inni lastu kahayatikum, sesungguhnya aku ini tidak seperti kalian. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selanjutnya adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Qala an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallah la asumanna an-nahar wa la akumanna al-laila ma 'ishtu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. Hadis dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqul, telah
khabarkan kepada Nabi SAW bahwa aku mengatakan, wallahi la asumanna nahar. Jadi berita ini telah sampai kepada Nabi bahwa aku mengatakan, demi Allah, aku akan berpuasa di siang hari. Wal akumanna al-laila ma ishtu, dan aku akan terus bangun di malam hari untuk salat selama aku masih hidup. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta alladhi qulta dhalik, ya Abdullah. Ya Abdullah, engkau yang mengatakan demikian, siang hari sepanjang hari engkau akan berpuasa dan sepanjang malam, setiap malam engkau akan bangun untuk qiyamul lail." Faqultu lahu, "Qad qultu bi abi anta wa ummi ya Rasul." Naam, aku yang mengatakan demikian ya Rasulullah, dan aku bersumpah dari. Qala fa innaka la tastati'u dhalik. Fasum wa aftir wa kum wa nam. Wa sum min asy-syahri 3 ayyam fa innal hasanata bi asyri amthaliha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abdullah bin Amr bin As. Innaka la tastati'u dzalik. Ya Abdullah, ya Abdullah, sesungguhnya engkau tidak akan mampu. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu. Fasum wa aftir, puasa dan berbukalah. Wa qum wa nam, salat dan tidurlah. Wa sum minas syahri 3 ayyam, dan berpuasalah 3 hari dari setiap bulan. Jadi puasa setiap bulan adalah 3 hari. Qala fa innal hasanata bi asyri amthaliha, karena sesungguhnya kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau 1 bulan dia puasa 3 hari, nah setiap 1 harinya dilipat gandakan menjadi 10. Maka menunjukkan kebaikan itu sempurna dalam 1 bulan, 30 hari. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Maka yang demikian itu seperti puasa sepanjang masa. Nah, berarti setiap bulan dia puasa 3 hari. Berarti kebaikannya mencakup apa? 1 bulan penuh. Nah, ketika setiap bulan demikian, setiap bulan menunjukkan bahwa sepanjang masa dia berpuasa. Nah, qultu inilah utiku afdhala min dzalik ya Rasulullah, kata Abdullah bin Amr. Sungguhnya aku mampu yang lebih baik daripada itu. Qala fasum yauman wa aftir yaumain. Kata Nabi, kalau begitu puasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Kalau puasa hari Sabtu, maka dia berbuka, tidak puasa hari Ahad dan Senin. Hari Selasa dia berpuasa, maka hari Rabu dan hari Kamisnya dia berbuka. Wah, kata. Ya, puasa 2 hari sekali. Qala qultu inni la utiku afdhala min dzalik. Kata Abdullah bin Amr, sungguhnya aku mampu untuk melaksanakan yang lebih baik daripada itu ya Rasulullah. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kata Nabi, kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah sehari. Wa dzalika ay fa dzalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa afdhalus siyam. Karena yang demikian itu adalah puasa Daud alaihi salam, dan itu adalah sebaik-baik puasa. Puasa Daud. Nah, sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Faqultu inni la utiku afdhala min dzalik. Kata Abdullah bin Amr, semangatnya di dalam beribadah, beliau katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mampu untuk lebih baik daripada itu. Qala la afdhala min dzalik. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Selesai. Nabi katakan bahwa yang lebih baik adalah puasa Daud. Sudah. Wa fi riwayah qala la shauma fawqa shaumi akhi Daud alaihi salam. Tidak ada puasa melebihi puasa akhi Daud, yaitu puasa Daud tadi. Artinya sudah sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari buka. Bukan puasa setiap hari. Lah. Tapi sehari berpuasa, sehari berbuka. Qala syatrid dahri. Sungguhnya puasa Daud adalah puasa setengah tahun. Fasum yauman wa aftir yauman. Puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan bagaimana raghbah Abdullah bin Amr fil khairi wa quwwati fi. Menunjukkan bagaimana semangat Abdullah bin Amr bin sahabat, ibnu sahabi, dan bagaimana kuatnya fisik beliau di dalam beribadah sampai beliau terus meminta kepada Nabi SAW puasa dan puasa dan puasa. Begitu juga qiyamul lail. Kemudian selanjutnya adalah tentang keutamaan puasa Daud. Tentang keutamaan puasa Daud.
Yang Nabi SAW katakan, la afdhala min dzalik. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Karena ini adalah syatrud dahr, puasa setengah tahun, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian selanjutnya, nah, yang terakhir adalah hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna habbas siyami ila Allah siyamu Dawud wa habbas salati ila Allah salatu Dawud kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman rawahu al-Bukhari wa Muslim. Naam. Hadis selanjutnya hampir sama dengan hadis sebelumnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna habbas siyami ila Allah siyamu Dawud." Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud. Wa ahabbas salati ila Allah salatu Dawud. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat Dawud. Maknanya ini adalah puasa-puasa sunnah dan salat-salat sunnah. Kana yanamu nisfal lail. Itu na'am, yanamu nisfal lail, tidur separuh malam, wa yakumu thuluthah, dan bangun untuk salat sepertiga malam, wa yanamu sudusah, dan tidur lagi seperenam malam, wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan puasanya adalah sehari puasa dan sehari berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini menunjukkan bahwa malam hari dibagi untuk tidur, kemudian setelah itu bangun, kemudian tidur sedikit, na'am, sebelum na'am masuk waktu salat fajar, ini sebagai istirahat dan untuk menguatkan na'am kita di dalam salat fajarnya. Kemudian hendaknya na'am seorang menjaga diri tidak hulu di dalam beribadah, tidak melampaui batas di dalam beribadah, tidak membebani dirinya di luar kemampuannya, akan tetapi dia beribadah mengikuti apa dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga ittiba di dalam beribadah, dan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban untuk ittiba, dan juga disebutkan oleh para sahabat dan para ulama bahwa al-iktisadu fi sunnah khairun minal istihadi fi bid'ah, bahwa sederhana dengan na'am mengikuti dan mencontoh Nabi di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih baik daripada berlebih-lebihan tetapi di dalam bid'ah dan di dalam perkara-perkara yang di luar syariat. Maka hendaknya kita senantiasa mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya, mohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa menjaga ibadah kita, senantiasa istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, dan ini adalah di antara pembahasan hadis tentang siam yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang sebentar lagi, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah azza wa jalla untuk melaksanakan siam wal qiyam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Taib, kita masuk pada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana nanti menghadapi Ramadan di situasi sekarang ini, terkhusus kepada salat tarawih dan nantinya salat Idul Fitri. Jazakumullahu khairan. Nah, yang pertama, semua ini adalah biqadarillah. Apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita lihat kondisi saat ini, semua adalah dengan takdir Allah azza wa jalla yang pertama. Yang kedua, jika nanti kita masuk Ramadan dan situasi kondisi masih tetap demikian, maka tidak ada pilihan lagi kecuali kita tetap melaksanakan ibadah, kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah. Yang pertama adalah berpuasa di siang harinya,
kemudian kewajiban-kewajiban salat 5 waktunya, kemudian juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, termasuk adalah salatul tarawih. Salatul tarawih, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dan salatul tarawih dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, kurang lebih 3 malam beliau salat, tarawih berjamaah di masjid beliau bersama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada malam selanjutnya Nabi tidak keluar, Nabi tidak datang ke masjid, para sahabat menunggu. Dan kemudian keesokan harinya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kemana tadi malam? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa aku tidak ingin menjadikan sholat ini menjadi kewajiban atas kalian yang nantinya akan memberatkan kalian. Atau dengan makna yang lainnya, ya yang semakna, yang ini menunjukkan bahwa sholat tarawih hukumnya adalah sunnah. Sholat tarawih kita bisa laksanakan di rumah. Bersama keluarga kita laksanakan di rumah. Dan sholat tarawih dianjurkan dengan berjamaah. Dan kondisi demikian ini kita tidak bisa sholat wajib 5 waktu berjamaah di masjid, apalagi sholat tarawih. Maka tidaklah ini menjadikan kewajiban dan sunnah-sunnah itu gugur, akan tetapi kita tetap melaksanakan di rumah kita sholat tarawih bersama keluarga kita menghidupkan rumah kita sebagai tempat untuk beribadah. Dan ini diingatkan oleh Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya, tapi jadikan rumah itu sebagai tempat ibadah. Kita jadikan untuk berzikir, kita jadikan sebagai tempat untuk sholatun nawafil, kita jadikan itu sebagai tempat membaca Al-Quran dan yang lainnya. Termasuk adalah sholat berjamaah 5 waktu di rumah dalam kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah sholat nawafil yang lainnya, qabliyah maupun ba'diyah atau yang lainnya. Kemudian pada saat masuk bulan Ramadan adalah sholat tarawih bersama keluarga kita. Dianjurkan adalah dengan berjamaah, jika tidak mampu maka sholat sendirian dengan di rumah tadi. Kemudian selanjutnya adalah tentang sholat Idul Fitri. Adapun sholat Idul Fitri nanti kita menunggu fatwa para ulama, para ulama kibar kita. Kalau memang demikian kondisinya, sholat Idul Fitri pun jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Meskipun sebagian ulama menghukumi adalah wajib, kan tapi mayoritas para ulama hukumnya adalah sunnah. Kalau kondisinya demikian, maka tidak ada pilihan kecuali kita menunggu fatwa para ulama kita, para ulama kibar, lembaga resmi fatwa para ulama kibar kita. Wallahu a'lam. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah, segera mengangkat seluruh musibah ini, dan kita semua kembali seperti keadaan sehat, aman, seperti semula. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang Islam yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Kemudian metode apa yang terbaik untuk mendakwahkannya? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam dan kewajiban yang wajib dilaksanakan. Para ulama mengatakan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir murtad. Adapun orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena kemalasannya atau karena kesibukan duniawinya sehingga dia malas untuk berpuasa Ramadan, maka ini dihukumi sebagai fasik, zalim, dan tetap memiliki kewajiban untuk berpuasa. Harus berpuasa. Jika tidak, maka dia wajib untuk mengqadha'nya, dan dia berdosa karena menyanyiakan kewajiban puasa Ramadan tersebut. Maka didakwahi dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dakwahi dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan bahasa yang sopan, ajak ngobrol dengan santai. Jika dia masih memberikan alasan-alasannya, maka berilah jawaban yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Beri hadiah buku-buku tentang seputar puasa, kemudian jelaskan dengan cara yang baik. Sampaikan bahwa ini adalah perintah Allah, sampaikan bahwa ini adalah salah satu dari rukun Islam. Kemudian doakan, bantu doa. Jika dia tidak mau berpuasa,
Dan jika tetap dia enggan untuk berpuasa, maka sampaikan, berikan nasihat. Hormati Ramadan ini. Hormati kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah ini. Kalau memang tidak mau berpuasa, maka jangan berbuka terang-terangan. Maka jangan tunjukkan di hadapan manusia. Karena ini sebagai bentuk apa? Berbuat maksiat secara terang-terangan. Yaitu apa? Al-mujahir bil ma'asi. Dan ini dosa besar. Ya, membanggakan diri dengan kemaksiatannya. Kalau memang dia enggan berpuasa, maka sampaikan dengan cara baik, nah, hormati Ramadan ini. Ini adalah bulan yang mulia, hormati kaum muslimin yang sedang berpuasa. Jangan menjadi orang yang bangga dengan kemaksiatannya, ya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya. Kami orang awam dan di bulan Ramadan kami senang sekali menunaikan salat tarawih. Jika kami tarawih sendiri di rumah, kami agak belum paham mengenai salat tarawih. Jika tidak berjamaah di masjid bersama imam, mohon solusinya. Kaum muslimin yang rahmati oleh Allah Azza wa Jalla, salat tarawih merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan di dalam agama. Salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu syiar Islam, salah satu dari keutamaan dan salah satu dari ibadah yang sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Karena ini datangnya adalah dalam satu tahun, dalam satu tahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Sehingga ketika salat tarawih itu diadakan di masjid secara berjamaah, maka ada semangat untuk bersama-sama kaum muslimin. Syiar Islam yang luar biasa, kita bisa melihat pada saat salat tarawih. Nah, apabila kondisinya sedang ada musibah seperti saat ini, maka para ulama mengatakan salat tarawih yang itu hukumnya sunnah dan dilakukan dengan berjamaah juga hukumnya sunnah. Maka jika kondisi demikian, maka tetap melaksanakan salat tarawih tapi di rumah, berjamaah bersama keluarga, berjamaah bersama anak dan istri kita. Laksanakan di rumah. Nah, laksanakan salat tarawih. Salat dulu, salat isya berjamaah dengan mereka, kemudian laksanakan 2 rakaat salat sunnah ba'diyah, kemudian setelah itu, mulailah salat tarawih. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 11 rakaat. 11 rakaat bersama witirnya. Ya, ini salat tarawihnya berapa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan itu sampai witir. Ya, witirnya bisa 3 rakaat langsung, 1 kali salam, atau 2 rakaat kemudian salam, kemudian ditambah dengan 1 rakaat salam. Nah, adapun praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat. Maka ikutilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu dengan melaksanakan 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan diakhiri ditutup dengan 1 rakaat salam bersama keluarga di rumah. Dan para ulama katakan, apabila kebiasaan kita adalah melaksanakan di masjid bersama kaum muslimin, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala yang sempurna sebagaimana kebiasaan kita sebelum adanya musibah dan adanya wabah demikian. Dan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tentang orang yang biasa salat sempurna, kemudian dia safar atau dia sakit, kemudian dia tidak bisa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, kemudian termasuk di sini adalah tentang masalah yang sebagian dari kaum muslimin adalah terbiasa memberikan iftar jama'i, ya, menyumbangkan hartanya untuk iftar di masjid-masjid. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Para ulama mengatakan, tetap laksanakan. Dengan cara apa? Sedekahkan uang yang biasa kita gunakan untuk iftar jama'i di masjid-masjid tadi, infakkan, sedekahkan kepada fakir miskin, kepada mereka-mereka untuk berbuka puasa bersama keluarga mereka. Dan Allah akan memberikan pahala yang sempurna sebagaimana yang biasa kita laksanakan pada saat Ramadan sebelumnya. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibolehkan seorang suami terhadap istrinya di bulan Ramadan? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla melarang suami istri
untuk berjima di siang hari bulan Ramadan. Dan ini jelas pada hadis sebelumnya kita menyebutkan tentang masalah ini. Adapun di malam hari bulan Ramadan, maka dibolehkan suami istri untuk berjima dan ini halal. Tayyib. Adapun di siang hari Ramadan pada saat sedang berpuasa Ramadan, maka tidak dibolehkan dan hukumnya haram. Dan apabila mereka sengaja untuk berjima di siang hari bulan Ramadan sedangkan mereka berpuasa, maka puasanya batal, kemudian wajib untuk membayar kafarah. Wajib untuk membayar kafarah. Imma dia memerdekakan budak, kalau dia tidak mampu maka dia puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Dan ini kafarah bagi mereka yang membatalkan puasanya di siang hari dengan berjima. Nah, adapun apa yang dibolehkan suami kepada istri banyak. Ya, banyak. Bahkan termasuk yang dibolehkan adalah al-qublah, yaitu berciuman dengan istrinya. Ini dibolehkan meskipun dia sedang berpuasa. Kemudian tidur bareng bersama istrinya, bercanda dengan istrinya, dibolehkan semuanya. Ya, dibolehkan semua. Karena yang dilarang adalah tadi berjima saja. Hanya berjima saja. Akan tapi di dalam riwayat Aisyah dan yang lainnya disebutkan, apabila seorang tidak bisa menahan syahwatnya, yang dikhawatirkan dia jatuh pada perbuatan yang membatalkan puasanya tadi, maka semestinya dia menjaga diri. Ya, terutama yang masih muda, yang baru menikah, maka hendaknya menjaga diri. Ya. Tapi kalau seandainya dia bisa menjaga dirinya, maka tidak mengapa. Boleh. Hukum asalnya boleh. Dia berciuman dengan istrinya. Selama dia bisa menjaga hasratnya, dia tidur bersama istrinya. Selama dia bisa menjaga hasrat tidak sampai dia berjima, maka itu dibolehkan. Kan tapi sebaiknya kita menjaga diri, jangan sampai kita jatuh pada hal-hal yang bisa menjadikan seorang itu batal puasanya dan sampai membayar kafarah, waliyadzubillah, ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita istiqamah dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.